Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Baik, pada kesempatan kali ini, kenalkan nama saya Sori Pada Mertua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah hukum bisnis dengan materi analisis hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis dengan metode arbitrase online di Indonesia dan Singapura. Agenda penyampaian eh, pada presentasi ini yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Pertama mengenai latar belakang. Adapun latar belakang penulisan dari karya tulis ini mengenai perkembangan dunia bisnis sangatlah pesat dan semakin banyak ragamnya. Hal itu terjadi karena semakin majunya era globalisasi di bidang teknologi yang tanpa batas. Maka dari itu ada kemungkinan timbul permasalahan akibat prestasi yang dilakukan oleh para pihak. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi melalui musyawarah jika kesepakatan antara para pihak atau salah satu pihak tidak tercapai selama proses peninjauan. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melalui prosedur peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan memiliki efek hukum yang lebih besar dan mengikat para pihak yang bersengketa. Karena lembaga peradilan merupakan lembaga hukum dan resmi yang dapat diselesaikan sesuai prosedur formal yang diatur dalam hukum acara untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Berikutnya, saat menyelesaikan sengketa komersial di dalam pengadilan, biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu untuk penyelesaian sengketa komersial di luar peradilan, yaitu melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Saat menyelesaikan sengketa komersial melalui arbitrase, itu harus didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa dapat memilih seorang arbitrator untuk menyelesaikan sengketa komersial yang diselesaikan melalui arbitrase. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrasi nasional yang banyak dipilih oleh para pelaku bisnis dan telah menyesuaikan pelaksanaan arbitrase pada masa pandemi dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 20.015/5/SK BANI HU tentang aturan dan prosedur arbitrasi elektronik untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. BANI telah menyesuaikan para pihak untuk melakukan virtual trial pada platform yang disepakati bersama. Selanjutnya, materi penyampaian mengenai metodologi penelitian. Dalam metode penelitian, jenis penelitian sendiri, penelitian hukum ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah sendiri, adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, statute approach, dan pendekatan perbandingan, comparative approach. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Teknik pengumpulan dan alat bahan hukum di sini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen, studi kepustakaan. Studi dokumen adalah studi suatu alat yang pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip,
dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan arbitrasi online di Indonesia dan di SIAK. Selanjutnya yang ketiga, materi penyampaian di sini hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan arbitrasi online di SIAK dan BANI penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dianggap kurang tepat dan efektif. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dianggap tidak efektif karena proses penyelesaian perkara yang lambat, memakan waktu lama dan mahal. Lembaga peradilan tidak peka terhadap kepentingan umum. Putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa dan kapabilitas hakim bersifat generalis dan biasanya mengeluarkan putusan itu dibuat tanpa pertimbangan yang masuk akal. Bertolak dari alasan tersebut, pentingnya penggunaan model alternatif dispute resolution yang menyangkut penyelesaian sengketa yang bersifat out of court settlement model, terutama terhadap bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan ditempatkan sebagai remedium bagi penyelesaian sengketa bisnis. Hasil pembahasan berikutnya, landasan hukum yang digunakan oleh BANI adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang telah diratifikasi atau disetujui melalui keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Jika dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan di BANI dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 15. Namun, hal ini BANI mempunyai suatu pengaturan tersendiri yaitu peraturan prosedur arbitrase BANI yang mengatur mengenai prosedur jalannya arbitrase di BANI dan keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan arbitrase yang dilakukan oleh SIAK sesuai dengan forum arbitrase baik di Singapura maupun di luar Singapura. Jika forum arbitrase berada di Singapura, maka hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Arbitrase atau Undang-Undang Arbitrase Internasional. Juga mengatur arbitrase menggunakan aturan hukum lainnya yang disetujui oleh para pihak. Misalnya peraturan arbitrase UNCITRAL tahun 2010 adalah aturan arbitrase yang berasal dari resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976. Hasil penelitian dan pembahasan yang berikutnya adalah pendaftaran arbitrasi online. Sesuai dengan SIAK Rules, artikel pemohon the claimant harus memberikan permohonan Notice of Arbitration. Bentuk tertulis di mana permohonan tersebut berisikan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Identitas para pihak, nama, alamat, nomor telepon, email untuk korespondensi, dan klausul ke arbitrase dalam perjanjian dalam bentuk terpisah atau dalam bentuk gabungan dalam perjanjian tersebut. Penjelasan penyebab terjadinya perselisihan sengketa, pernyataan yang menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, mengusulkan jumlah arbiter yang digunakan dalam penyelesaian penggunaan dasar hukum, bahasa yang digunakan, dan pengajuan biaya arbitrase. Dalam SIAK Rules artikel 41 mengenai jawaban the respondent yang diberikan oleh claimant harus sudah dijawab oleh responden dalam waktu 14 hari setelah menerima Notice of Arbitration. Surat jawaban tersebut berisikan konfirmasi atau penolakan gugatan, pernyataan yang secara jelas menyatakan posisi dari keadaan gugatan, balasan dari pernyataan dalam Notice of Arbitration atau tanggapan lain terkait gugatan. Apabila para pihak setuju, responden merekomendasikan siapa yang dipilih sebagai arbiter. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan di sini pendaftaran dan permohonan arbitrase di BANI tidaklah jauh berbeda dengan di SIAK, yaitu di mana para pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase memiliki perjanjian di mana dalam klausulnya terdapat mengenai klausul arbitrase sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase BANI pasal 6 angka 1 sampai 5 prosedur arbitrase dimulai dengan pemohon melakukan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI.
Permohonan mengadakan arbitrasi harus dimuat identitas para pihak, yaitu nama dan alamat para pihak. Perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, keterangan fakta-fakta, dan dasar hukum permohonan arbitrase, rincian permasalahan dan tuntutan, dan atau nilai tuntutan yang dimintakan. Selanjutnya tanggapan termohon dalam peraturan dan prosedur arbitrase bani dalam pasal 8 angka 1 sampai 4 setelah pendaftaran permohonan tersebut telah disampaikan dan Dewan Pengurus Bani menentukan bahwa Bani berwenang memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya, Sekretariat menyampaikan salinan permohonan arbitrase kepada termohon dan termohon mengirimkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah menerima penyampaian permohonan arbitrase. Berikutnya, hearing atau sidang pemeriksaan. Tahap berikutnya diikuti dengan pembuktian-pembuktian oleh para pihak. Sebelum membahas proses pembuktian lebih lanjut, penulis akan memberikan pemahaman tentang pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan itu benar. Profesor Dr. Supomo mengatakan bahwa membuktikan memiliki arti yang luas dan terbatas. Jika para pihak ingin proses pembuktian melalui saksi-saksi, maka persidangan akan diadakan. Proses sidang pemeriksaan hanya akan dilakukan jika salah satu atau kedua belah pihak meminta sidang. Dalam aturan SIAK, proses pemeriksaan perkara disebut dengan hearing. Kewenangan Ketua Majelis Arbitrase dalam menetapkan aturan-aturan prosedural dapat dilihat di SIAK Rule. SIAK Rule mendefinisikan kewenangan Ketua Majelis Arbitrase dengan cara yang sedikit berbeda. Menurut SIAK Rule, Ketua Majelis Arbitrase dapat merumuskan aturan dan proseduralnya sendiri, tetapi Majelis Arbitrase terbuka untuk merevisi. Dasar pemberitahuan kewenangan tersebut adalah bahwa kedua majelis arbitrase harus dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan profesional sehingga dapat melaksanakan prosedur arbitrase dengan majelis arbitrase baik dari segi teori, praktek, dan efisiensi waktu dan biaya. Berikutnya, putusan arbitrase. Jika ingin menyelesaikan suatu sengketa di lembaga arbitrase, maka tujuan terpenting dari arbitrase adalah putusan dari lembaga arbitrase tersebut dapat dilaksanakan. Kerahasiaan putusan arbitrase harus dijaga oleh majelis arbitrase dan para pihak. Putusan arbitrase SIAK dibagi menjadi 3 macam, yaitu interim award, putusan sementara, yaitu diputuskan karena berkaitan dengan adanya pembatasan jangka waktu. Jawaban para pihak dan kewenangan dari arbitrase tersebut. Interlock award, putusan sela, yaitu putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab di mana jumlah tuntutan dari pemohon atau klaiman ditentukan sebagian, dan putusan partai award, putusan sebagian, yaitu putusan di mana hanya sebagian tuntutan pemohon klaiman dikabulkan. Tribunal atau majelis arbitrase dapat membuat putusan terpisah dalam hal berbeda dalam waktu berbeda pula. Putusan arbitrase harus disampaikan kepada panitera SIAK Registration of SIAK yang akan mengatur supaya putusan tersebut dibuatkan salinan autentiknya untuk dikirimkan kepada para pihak setelah pelunasan pembayaran semua biaya dan pengeluaran yang masih tertunggak. Baik, penyampaian berikutnya mengenai kesimpulan. Di sini penulis ingin menyimpulkan bahwa dari karya tulis di atas, perbandingan pelaksanaan arbitrasi online di SIAK dan di BANI memiliki dasar hukum dan aturan masing-masing. Pelaksanaan arbitrasi online di SIAK memiliki peraturan prosedur arbitrasi online yang lebih jelas dan lengkap. SIAK dapat melaksanakan arbitrasi online karena pada SIAK Rule Arbitration of Singapura dan UNCITRAL yang menjadi landasan hukum pelaksanaan arbitrasi di SIAK sudah mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan arbitrasi online dimulai dari proses pendaftaran arbitrasi secara online, proses hearing yang dapat dilakukan menggunakan video conference atau telepon, dan memberikan bukti-bukti menggunakan data elektronik sampai putusan arbitrasi yang dilakukan secara online.
Lalu pelaksanaan arbitrase online di BANI memungkinkan untuk melaksanakan arbitrase online. Namun hanya saja peraturan dan prosedur arbitrase BANI dan Undang-Undang Nomor 3099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan arbitrase di BANI tidak memiliki aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Pada peraturan dan prosedur arbitrase BANI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase memungkinkan untuk melaksanakan pendaftaran arbitrase secara online. Namun pada prosesnya berikutnya yaitu sidang pemeriksaan online sampai putusan arbitrase online tidak memiliki aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Pengaturan mengenai pelaksanaan arbitrase online disiap dapat diadopsi oleh BANI dan dijadikan hukum acara pelaksanaan arbitrase online di Indonesia, terutama dalam hal sidang pemeriksaan online dan putusan arbitrase online yang di Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai dua hal tersebut. Transaksi elektronik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan mengembangkan teknologi informasi untuk digunakan oleh lembaga yang telah dibentuk untuk melakukan persidangan secara online. Bukti-bukti dalam bentuk data elektronik juga memiliki akibat hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selanjutnya, penyampaian daftar pusaka. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat diambil oleh penulis dari sisi buku, jurnal, selanjutnya skripsi ataupun tesis, berikutnya seminar, peraturan perundang-undangan. Demikian penyampaian presentasi pemenuhan ujian akhir semester hukum bisnis. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.